Aku mau ikut tas nih, aku mainin tas nih dulu makan. Nanti ya yang ke satu. Kak, yang kedua aku merapikan sofa. Oke Kak, tinggal yang ketiga ya. Oke Kak, yang ketiga aku mau cuci piring aku. Sekarang aku mau menunjukkan tugas aku di rumah. Yang pertama menyapu. Sekarang yang kedua aku merapikan tempat tidur. Terima kasih kakak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, kalian apa kabar nih hari ini? Aku tentu aja hari ini luar biasa baik ya Kamanda. Kalau Kamanda hari ini apa Aku kabar? juga nih kalian semangat banget karena hari ini kita bakal mulai impak kita. Tapi sebelumnya kita ngapain dulu sih kalian? Kita mau tepuk semangat. Adik-adik tahu nggak tepuk semangat kayak gimana? Tahu dong pasti Iya. kalian. Adik kita tepuk semangat dulu yuk, kalian. Iya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, kalian sama adik-adik di rumah pasti udah semangat Iya banget dong, kan? udah semangat. Nah, sebelum itu kita mau ngapain dulu nih kalian? Tentu aja seperti biasa kita mau nyanyi dulu adik-adik. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri dulu ya. Kita mau nyanyi lagu apa Kamanda? Nyanyi lagu setinggi-tingginya lagi. Karena kayaknya adik-adik di rumah belum semangat deh kalian. Nah, Kamanda, Hari ini Kamanda suka cita nggak Kamanda? suka cita banget dong kalian. Aku tentu aja suka cita bang. Berarti kita harus nyanyi. Aku Adalah sukacita. adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur.
you Jesus. Iya, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Adik-adik yang di rumah siapkan kidung ceria dengan kitabnya ya. Nah, seperti biasa, hari ini kita menyanyikan lagu Mars Pekat PA sambil bangkit berdiri ya. Yuk kita sama-sama bernyanyi Mars Pekat PA. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pembuka kita yang terambil dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti kami selesai. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan nats pembimbing kita yang terambil dari Roma 8 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Roma 8 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau
bernyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 203 yang berjudul Berkumandang Suara. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam setiap kegiatan kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau sertai hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan bisa kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai firman-Nya, kita baca Alkitab dulu ya. Alkitab kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai 12. Kita baca bareng-bareng ya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, sesuai dengan yang di Alkitab tadi, hari ini kakak mau bercerita tentang Bapak Paulus yang memberitakan Injil di mana? Di kota Efesus. Nah, jadi adik-adik, Bapak Paulus itu memberitakan Injil di kota Efesus itu merupakan misinya yang ketiga. Jadi misi dia yang pertama itu memberitakan Injil di kota Galatia, yang kedua di kota Frigia, dan yang ketiga itu adalah di kota Efesus. Nah, di kota Efesus inilah Bapak Paulus memberitakan Injil Tuhan Yesus selama 3 tahun adik-adik. Iya, lumayan lama juga ya. Selama 3 tahun. Nah, tapi pada 2 bulan pertama
Bapak Paulus memberitakan Injil di kota Efesus, ada beberapa orang yang tidak terima akan pengajaran Injil yang diajarkan oleh Bapak Paulus. Ada beberapa orang yang gak suka, ada yang menjelek-jelekan, ada yang sampai menghina Bapak Paulus adik-adik, karena mereka tidak terima ajaran penginjilan yang dilakukan oleh Bapak Paulus. Nah, adik-adik, setelah itu apa yang dilakukan Bapak Paulus? Ada yang tahu nggak? Apakah Bapak Paulus marah? Atau bahkan Bapak Paulus sedih sehingga Bapak Paulus pergi dari kota Efesus dan meninggalkan kota Efesus begitu saja? Ayo, jawabannya yang mana? Jawabannya nggak ada yang benar ya. Jadi Bapak Paulus tetap memberitakan Injil di kota Efesus, namun Bapak Paulus memisahkan orang-orang yang mau mendengarkan pemberitaan Injil, mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus ke tempat lain adik-adik. Jadi ada suatu tempat. Nah, disitulah Bapak Paulus mengajarkan pengabaran Injil, mengajarkan cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mau mendengarkannya. Nah, adik-adik, walaupun Bapak Paulus mendapatkan banyak sekali penolakan terhadap beberapa orang yang tidak mau mendengarkan pekabaran Injil atau cerita tentang Tuhan Yesus di kota Efesus, tapi Bapak Paulus tetap semangat adik-adik dalam mengajarkan beberapa orang yang mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau nanya, di sini siapa yang suka sekali mendengarkan cerita Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Kakak juga suka. Nah, cara adik-adik gimana mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Coba ya, kakak tebak ya. Ada nggak caranya adik-adik mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus melalui Alkitab? Atau melalui mama dan papa? Atau melalui kakak-kakak IMPA sekolah minggu? Ayo, siapa? Yang mana nih? Atau tiga-tiganya? Nah, hari ini kakak mau mengajarkan adik-adik untuk mengucapkan terima kasih kepada mama dan papa dan juga orang lain yang sudah mengajarkan adik-adik untuk mengenal lebih dekat cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, karena melalui merekalah adik-adik bisa mengenal tentang Tuhan Yesus dan adik-adik bisa merasakan betapa besarnya Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Nah, sekarang kakak juga nanti selesai IMPA ini kakak mau minta sama adik-adik, kalian juga harus lebih rajin lagi mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus ya. Itu entah kalian tentang membaca Alkitab atau mungkin kalian bisa berdoa, kalian berdoa dengan Tuhan Yesus. Seperti itu juga bisa dengan cara kalian mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, oke, gitu ya cerita hari ini. Jadi kalian jangan bosan-bosannya untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Ya. Oke, sampai di sini cerita kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, hari ini Kak Ira mau bikin aktivitas. Aktivitasnya seperti apa ya? Nah, yang pertama kita siapin dulu ada karton, ada lem, pensil, ada lem double tip, terus ada gunting, ada benang wool, dan satu lagi yang terakhir kertas origami. Ya, yang pertama adik-adik bikin pola awan. Nih seperti ini ya. Ini pola awan. Ini pola awan. Nah, untuk polanya adik-adik bebas. Mau gambar love, matahari, bulan, itu terserah adik-adik. Pokoknya yang sebagus kreatif adik-adik. Nah, kalau sudah adik-adik gunting pola gambar adik-adik. Seperti ini. Seperti ini adik-adik. Terus langkah kedua adik-adik bikin pola love seperti ini, pola hati adik-adik.
Nah, untuk kertas ya adik-adik boleh pakai kertas origami atau kertas karton yang bekas. Nah, adik-adik boleh banyak gambar love-nya sebanyak mungkin. Nah, lalu yang ketiga, adik-adik kita ukur dulu benang woolnya. Untuk benang wool tidak diharuskan untuk benang wool, tetapi kalau adik-adik ada punya pita atau apa, adik-adik bisa seperti ini. Kita ukur. Cara ukurnya begini. Nah, dari sini kita gunting. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, terus untuk yang pertama ini pendek aja. Nah, yang ini hanya pendek. Tuh. Gimana? Lalu potong lagi sama dengan yang sampingnya. Nah, langkah yang keempat, adik-adik lem. Lemnya boleh pakai lem fox atau double tip, cuman Kak Iren pakai double tip biar kuat, nggak copot. Nah, seperti ini. Adik-adik pasang di sini. Adik-adik buka biar ini tempel seperti ini. Nah, ini diginiin adik-adik biar nggak copot. Tahan. Oke, sama ini juga begini. Lalu yang ketiga adik-adik, kita bikin seperti ini. Kan ini kepanjangan penting. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu adik-adik tempel love-nya seperti di sini. Nah, cuman kita balik dulu adik-adik, kita tempel. Ini aja ya adik-adik. Kita tempel lagi. Kita bagi dua, kita tempel di semua love-nya. Nah, lakukannya sama ya deh adik-adik seperti di sini. Sini juga. Jadi adik-adik tempel seperti ini. Nah, gimana? Sudah bagus punya adik-adik? Lalu adik-adik di sini bisa adik-adik tulis apa sih yang adik kangenin selama adik-adik IMPA di gereja. Mungkin adik-adik bisa tulis, Kak Iren, aku kangen IMPA loh di gereja karena aku kangen sama teman-teman aku. Nah, itu juga bisa adik-adik. Atau adik-adik bisa beri pesan-pesan untuk kakak layan di IMPA PA. Nah, pesan-pesannya itu boleh untuk Kak Iren, Kak Amanda, Kak Lia, Kak Yondri, Kak Vina, Kak Esther, Kak Jogi, dan masih banyak lagi
Kakak Layan di PA. Adik-adik bisa cek YouTube-nya GPB Petra Bogor, terus lihat adik-adik ada IMPA, ada kakak layannya tuh kan situ banyak. Adik-adik bisa cek di situ. Nah, contohnya seperti ini ya. Mungkin aku bisa, Kak Iren bisa tulis kalau aku kangen. Ya, di sini aku kangen sama anak layan semuanya. Nah, adik-adik bisa contoh seperti ini. Mungkin adik-adik bisa kasih hias apapun itu biar makin bagus. Nah, kalau sudah adik-adik bisa kasih lagi di sini kertas benang wolnya di sini agar bisa digantung. Nah, sebelum digantung, adik-adik share dulu foto adik-adik, pegang aktivitasnya. Nanti adik-adik bisa kirim ke kakak layan, biar Kak Iren tahu kreativitas adik-adik. Gimana adik-adik? Kak Iren tunggu ya hasil aktivitasnya. Dah. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita dengar, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 201 yang judulnya Aku Dapat di Hati. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Yuk, sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu. Terima kasih juga Engkau telah menyertai kami di dalam mendengarkan firman-Mu tadi ya Tuhan. Kiranya Engkau mau sertai kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati juga sekolah kami, baik itu kami harus melakukannya di rumah, tapi kiranya ya Tuhan, Engkau mau memberikan kami kepintaran agar kami bisa membanggakan kedua orang tua kami. Berkati juga kedua orang tua kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka berkat yang berlimpah ya Tuhan, agar kami juga bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami dengan keadaan yang sehat. Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan di dalam penanganan COVID ya Tuhan. Kiranya Engkau mau juga sertai bangsa dan negara kami ini ya Tuhan agar cepat terbebas dari pandemi ini ya Tuhan, dan kami juga bisa berkumpul lagi bersama-sama di gereja maupun di sekolah. Tuhan, juga kiranya Engkau mau berkati gereja kami ya Tuhan, baik itu di dalam setiap pengembangannya. Berkati juga untuk kakak-kakak layan kami ya Tuhan yang telah mengajar kami, yang telah menuntun kami juga ya Tuhan di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan juga mau sertai setiap pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Nah, hari ini Kak Amanda akan menyampaikan Warta PA. Yang pertama, terima kasih ya untuk adik-adik yang selalu menyaksikan IMPA online. Jangan lupa melakukan aktivitas dan dikirimkan ke kakak-kakak layan di lingkungan masing-masing. Yang kedua, Kak Amanda ingin mengingatkan untuk adik-adik yang meminta nilai, jangan lupa diambil nilainya dan menghubungi Kak Yondris untuk pengambilan nilai.
Yang ketiga, Kak Amanda ingin selalu mengingatkan agar adik-adik menjaga kesehatan dan kebersihan di rumah ya. Jangan lupa kalau pergi pakai masker. Sekian dulu Warta PA dari Kak Amanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 292 yang berjudul Tuhan Kau Gembala Kami. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita untuk hari ini, yuk sama-sama kita lipat tangannya lagi, tutup matanya. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sekarang kami akan menutup ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menerima ibadah kami ini juga ya Tuhan, agar kami juga senantiasa selalu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan di dalam setiap impa kami selanjutnya. Berkati dan sertai kami ya Tuhan, agar minggu depan kami bisa kembali lagi bersama-sama untuk beribadah. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.